Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan baru terkait dengan kebijakan tarif resiprokal yang telah membuat ekonomi dunia panas dingin. Kali ini Presiden Trump berencana untuk memberlakukan tarif impor tinggi untuk aneka produk furnitur yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Ini tentu saja guncangan akan terjadi ya, karena memang bagaimanapun 54% ya dari ekspor total nasional kita tuh masih ke Amerika Serikat ya, dan ini menjadi sebuah pertanda ya atau sinyal bahwa kita memang harus bersiap untuk juga mengakses pasar-pasar lain yang lebih getol ya ketimbang terlalu bergantung ke Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat tengah berencana untuk menerapkan kebijakan tarif impor tinggi bagi produk furniture. Bahkan Presiden Donald Trump telah memerintahkan untuk melakukan investigasi tarif terhadap produk furniture yang masuk ke Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali membuat gebrakan baru terkait dengan kebijakan tarif resiprokal yang telah membuat ekonomi dunia panas dingin. Kali ini Presiden Trump berencana untuk memberlakukan tarif impor tinggi untuk aneka produk furnitur yang masuk ke pasar Amerika Serikat. Bahkan Presiden Trump telah memberikan instruksi berupa langkah investigasi terhadap impor produk furnitur yang akan berlangsung selama 50 hari ke depan. Langkah investigasi akan dilakukan di bawah Undang-Undang Section 232 yang memungkinkan pemberlakuan tarif baru atas dasar alasan keamanan nasional. Kebijakan terakhir Presiden Trump ini pun sontak membuat terkejut pelaku industri mebel dan kerajinan di tanah air. Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI seperti dikutip media berharap pemerintah mau ikut membantu kembali dalam melakukan diplomasi terkait menerapkan tarif tambahan khusus untuk produk furnitur. Sebab Amerika Serikat masih menjadi pasar utama furnitur dan kerajinan Indonesia. Berbagai sumber untuk ID Action. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Amerika Serikat akan terapkan tarif tinggi impor furniture. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Lana Sulistianingsih, beliau adalah ekonom Universitas Indonesia. Kemudian juga sudah bergabung Pak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Abdul, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas sehat selalu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian Bu Lana, apa kabar Bu? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Bu Lana, dan sebelum membahas lebih jauh Pak Abdul Sobur mungkin bisa mengupdate terlebih dahulu seperti apa kinerja dari industri mebel dan kerajinan kita begitu. Pasca kemarin sudah ada kesepakatan kan tarif resiprokal sekitar 19% nih antara Indonesia dan Amerika Serikat. Pak Abdul, silakan. Ya, kita ini memang mendapat tantangan cukup besar, tapi tampaknya masih relatif baik dalam pengertian masih ada sedikit pertumbuhan ya, walaupun tidak signifikan. Kita tumbuh di angka 7%-an ya ke Amerika Serikat, tapi nanti mungkin akan mengalami kontraksi besar ya. Tapi ada kerajinan yang turun sehingga totalnya hanya 4% Mas Pras itu dalam semester yang ya kuartal 1 lah atau semester 1 pertama ini. Jadi ini mungkin juga akan ada cerita yang seru ya ketika ada kebijakan baru yang disampaikan Trump mengenai kemungkinan ada tarif tambahan atau perubahan tarif dari yang sudah disepakati oleh mereka di angka 19%. Ini tentu saja guncangan akan terjadi ya, karena memang bagaimanapun 54% ya dari ekspor total nasional kita tuh masih ke Amerika Serikat ya, dan ini menjadi sebuah pertanda ya atau sinyal bahwa kita memang harus bersiap untuk juga mengakses pasar-pasar lain yang lebih getol ya ketimbang terlalu bergantung ke Amerika Serikat. Agak susah diprediksi nih orang ini satu. Oke, tapi kalau kita lihat dengan tadi informasi yang sudah disampaikan bahwa Presiden Donald Trump ini berencana melakukan penerapan tarif impor baru lagi, bahkan lebih tinggi nih untuk produk furniture yang memang masuk ke negeri Paman Sam. Nah, apakah memang ini menjadi satu kabar yang mengejutkan juga bagi HIMKI dan juga anggotanya, atau bagaimana nih Pak Abdul Sobur? Ya, tentu saja karena narasi yang dibangunnya itu kan mau membangun kembali industri di sana ya di North Carolina. Sekitar High Point itu kan juga apa betul seperti itu, dengan kondisi Amerika saat ini kan pasti kan mahal sebenarnya dia produksi itu di sana. Tapi mungkin lapangan kerja akan dibangun di sana ya. Kan total marketnya cukup besar ya, Mas, lebih dari 60 billion ya.
Dan itu mengalami penurunan sebetulnya dari 70 billion ke 60 ya. Dan kita ini kan hanya mungkin mengisi 2,5% ya total dari ekspor atau impornya mereka ke kita. Itu masih kecil sekali kita ya. Yang terbesar masih tetap Cina, kedua memang Vietnam ya. Cina di angka 25%, Vietnam 24%, Meksiko kurang lebih sekitar 18% ya, dan India juga masuk ke sana. Ya, tentu saja Malaysia di atas kita masih, dan Indonesia berada di urutan keempat barangkali di sini. Nah, mungkin itu yang dibaca oleh mereka bahwa seandainya industri mebel dan kerajinan kembali dibangun di Amerika, artinya mereka mengkonsolidasi potensi market dalam negeri untuk kemudian diisi oleh industri dalam negeri supaya tergelar lapangan kerja. Sama lah seperti kita. Baik, nah kalau menurut Himki sendiri sebenarnya nih kalau pengamatan dari Pak Abdul Sober begitu, sebenarnya apa sih yang mendasari Presiden Donald Trump kok tiba-tiba nih menyasar dari produk furniture luar negeri begitu yang diimpor ke Amerika Serikat begitu, akhirnya ada kebijakan untuk menerapkan lagi tarif yang mungkin nanti lebih tinggi dari kesepakatan yang saat ini sudah ada antara Indonesia dan Amerika Serikat? Industri mebel ya dan kerajinan atau sering mengatakan bahwa ini industri paling strategis, Mas Pras. Oke. Mengapa? Karena lapangan kerja yang tergelarnya sangat tinggi. Bayangin, kita dengan ekspor hanya 2,5 miliar dolar, Ya. ya, itu bisa menggelar 2,1 juta lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Oke. Jadi kita Iya, bisa iya. bayangkan industri mana yang bisa menyerap tenaga begitu besar. Ya karena aspek-aspek teknis ya di lapangan yang masih menggunakan sisi kontribusi tangan manusia langsung, itu di industri mebel itu masih banyak ya. Sementara Iya. industri yang negara maju seperti mereka kan itu udah robot semua ya, mungkin apalagi IT dan lain-lain itu sebetulnya tidak menjawab tantangan lapangan kerja. Oke, oke. Nah, kita akan ke Bulana. Bulana, dari pengamatan Anda begitu, melihat kondisi saat ini dari industri manufaktur pengolahan yang sudah disampaikan oleh Pak Abdul Sober ini menjadi salah satu sektor industri yang diharapkan memang menjadi penyerap ya tenaga kerja yang cukup banyak, yang masif begitu di Indonesia. Menurut pengamatan Anda dan analisis Anda Bulana terkait dengan adanya kebijakan baru, gebrakan baru ini dari Presiden Donald Trump yang akan menerapkan tarif impor lebih tinggi untuk produk furniture yang masuk ke Amerika Serikat. Apa yang Anda lihat nih ke depannya? Dampak-dampak apa saja yang mungkin perlu dimitigasi, Bulana? Ya, terima kasih Mas Pras. Suara saya bisa kedengaran? Aman, Bu? Bisa terdengar, Bu? Oke, alhamdulillah. Ya, ini satu pelajaran ya buat kita ya, bahwa ternyata tarif resiprokal itu belum mencakup seluruh dari semua sektor yang ada. Oke. Nah, ini apakah nanti akan berlanjut pada sektor-sektor yang lain atau tidak? Jadi ini perlu juga kita mengantisipasi dan memastikan bahwa kejutan-kejutan ini mungkin masih akan ada ke depannya. Baik, dan kita tahu juga bahwa Presiden Donald Trump dikabarkan tengah merencanakan investigasi tarif besar-besaran nih terhadap produk furniture impor yang masuk ke Amerika Serikat 50 hari ke depan begitu. Nah, apakah Anda melihat peluang potensi Indonesia misalnya begitu untuk melakukan upaya diplomasi kembali, bagaimana melakukan negosiasi lagi dengan pemerintah Amerika Serikat ini masih terbuka tidak menurut pandangan Bulana? Iya, kalau melihat seperti ini, memang negosiasi ini harus terus berlanjut ya Mas Pras. Oke. Karena ya itu tadi, semula tarif resiprokal 19%, masih ternyata masih ada tarif-tarif yang lain gitu terkait sektor yang berbeda. Nah ini juga memang harus terus-menerus dilakukan negosiasi karena tadi seperti kata Pak Subur menyampaikan tenaga kerja di sektor yang kita melakukan ekspor ke Amerika termasuk furniture itu sebagian besar adalah tenaga kerja semua adalah industri yang labor intensif. Oke. Sehingga risikonya memang ada di ketenaga kerjaan. Nah cuman memang perlu ada strategi komunikasi tidak hanya dengan pemerintah G2G tapi juga dengan asosiasi bisnis yang ada di sana. Katakanlah kita bicara dengan asosiasi bisnis furniture yang ada di Amerika. Apakah bisa dilakukan semacam pricing strategi yang berbeda dari yang sebelumnya. Jadi ada kesepakatan di antara bisnis to bisnis, Mas. Tidak hanya G2G. Oke.
Berarti bisnis to bisnis juga harus dikuatkan lagi begitu ya Iya, koordinasinya. Kemudian juga G2G peran pemerintah juga nih untuk bisa melakukan pendekatan lagi kepada pemerintah Amerika Serikat. Nah, Himki melihat iya. bagaimana ada proses investigasi ini yang disarankan atau diperintahkan oleh Presiden Trump sendiri nih untuk melihat seperti apa sih mungkin ya importasi dari produk-produk furniture yang masuk ke Amerika Serikat. Nah, Himki sendiri melihat 50 hari waktu yang disediakan ini apa yang bisa kita cermati, momentum apa yang bisa dimanfaatkan ini Pak Abdul Sobur? Ya, betul sekali ya. Selain diplomasi high level ya yang dilakukan oleh pemerintah, dan kebetulan kan duta besar kita sudah dilantik dan saya yakin Profesor Dr. Indroyono akan menjalankan fungsi dengan sebaik-baiknya. Oke, Tetapi juga betul apa yang disampaikan Lana tadi bahwa seharusnya sudah lebih awal kita memulai berkomunikasi atau berhubungan langsung dengan yang disebut Small Business Administration atau SBA di sana. Karena bagaimanapun kan mereka yang punya posisi di lapangan sebagai pelaku industri, pelaku perdagangan ya. Bahwa mereka akan memastikan kepada pemerintah, kepada Kongres dan banyak pihak bahwa barang Indonesia ini diperlukan. Ya, narasi itu harus dibangun dan kita kurang di sana dibanding misalnya Vietnam atau Malaysia dan negara-negara lain yang sudah jauh lebih intensif. Bahkan mereka sudah punya perwakilan dagang atau disebut trading hub. Kita kan belum. Nah, trading hub ini kan berfungsi memberikan narasi positif bahwa barang kita bagus dan murah loh. Nah, Indonesia belum. Barang kita Indonesia ini kan bagus tapi harganya oke juga kan. Nah, itu yang oke. penting. Supaya apa? Dari dua sisi kita jaga hubungan komunikasi sehingga kita bisa bertumbuh ke sana. Bayangin Mas Pras ya, 60 billion market di sana saat ini. Ya, itu besar sekali. Kita kan baru di angka 1,2 miliar dolar. Itu kan berarti kurang dari 2% sebenarnya. Baik itu dia, masih ada potensi yang perlu kita lihat begitu dan masih ada waktu juga yang tersisa. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Abdul Sobur Bulana. Kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda. Kita akan cermati bagaimana ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke Amerika Serikat di tahun 2025 ini. Datanya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita cermati bersama. Di semester 1 2025 kita lihat dari sisi nilai sudah mencapai 647,91 juta dolar Amerika Serikat ini semester 1 tahun ini. Sementara kalau kita lihat 1 tahun dan 2 tahun ke belakang, tahun 2024, 1,33 miliar dolar Amerika kalau kita bicara mengenai nilai ekspor mebel dan kerajinan Indonesia ke Amerika Serikat. Sementara di tahun 2023 mencapai 1,26 miliar dolar Amerika Serikat. Sebenarnya ada kecenderungan mengalami tren naik begitu ya 2023, 2024 dan kita akan lihat nanti bagaimana performanya di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya bagaimana dengan nilai ekspor furniture Indonesia ke Amerika Serikat untuk periode Januari sampai dengan Juni 2025. Ini dia seperti yang bisa Anda saksikan nilai ekspor furniture Indonesia Januari Juni 2024 sekitar 463,89 juta dolar Amerika Serikat mengalami kenaikan dibandingkan dengan Januari Juni 2025 499,81 juta dolar Amerika Serikat. Hampir 8% kenaikan dari nilai ekspor produk furniture Indonesia. Dan bagaimana dengan kontribusi pasar Amerika Serikat terhadap total ekspor Indonesia secara global begitu. Ini dia. Perbandingannya sama dalam satu semester Januari sampai dengan Juni 2024 51,2%. Pemirsa kita lihat di bulan Januari Juni 2025 meningkat menjadi 54%. Itu dia untuk kontribusi pasar Amerika Serikat. Berarti memang cukup tinggi begitu ya. Dan selanjutnya kita akan cermati bersama. Ini dia asal impor furniture Amerika. Data dari tahun lalu kita lihat China sekitar 25,1%.
kemudian ada Vietnam 24%, Meksiko 18,2%, Malaysia 2,7%, Indonesia 2,1%, dan India 1,5%. Ini dia kue ataupun pasar dari furniture ya di Amerika Serikat, dan Indonesia harusnya bisa melebihi lagi begitu. Dan kita akan lihat nanti strateginya seperti apa, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bulana dan juga Pak Abdul Sobur. Nah itu dia, dengan beberapa data tadi yang sudah disampaikan Pak Abdul Sobur, lantas bagaimana Anda melihat potensi yang masih bisa kita kuatkan lagi nih untuk melihat pangsa pasar Amerika Serikat yang Anda katakan ya cukup besar tentu nilainya, kemudian volumenya juga untuk Indonesia, Pak Abdul Sabur? Ya, itu menarik sekali ya. Data tadi kan menunjukkan begitu kuatnya ya. Vietnam 24% nyaris melampaui Cina yang 25% Mas Pras. Dan kita kan cuma 2% ya. Oke. Itu artinya ruangnya sangat terbuka. Nah, bagaimana kita bisa membuat penetrasi pasar lebih kuat ke sana? Jadi yang tadi saya sampaikan, memang sudah waktunya pemerintah mendukung kita untuk membuat kayak semacam trading hub, Oke. ya, atau permanent display di Amerika Serikat yang untuk memastikan bahwa narasi produk kita ini kuat, ya. Kita bukan hanya sekedar desainnya yang bagus, memastikan bahwa industri didapat dengan kayu yang legal dan masuk pada kategori yang kita naik gitu ya ke level menengah atas. Oke. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena mungkin dengan kita bertarung sama Vietnam atau Cina di produk yang katakanlah manufaktur besar itu agak berat ya. Tapi kita masuk ke wilayah yang disebut niche market. Itu mungkin kita akan bisa berhasil sehingga pangsa pasar ke sana katakanlah kontribusinya meningkat minimal 2 kali lipat yang kami targetkan di Himki itu kan. Oke. Sejauh ini mungkin bisa mencapai di angka katakanlah per 1 tahun ini bisa 2 kali lipat saja, itu lebih baik. Baik, Pak Abdul Sabur. Nah, Bulana, lantas bagaimana strategi mitigasi, bentuk diplomasi apa sih kalau Anda sarankan tadi tidak hanya G2G tapi B2B juga. Nah, ini mekanismenya seperti apa sehingga dengan rentang waktu masa investigasi yang dilakukan 50 hari ke depan ini Indonesia masih bisa melakukan upaya pendekatan-pendekatan diplomasi sehingga ya diharapkan tidak tinggi begitu untuk tarif impor yang akan diterapkan. Silakan Bulana. Ya. Ya, terima kasih Mas Pras, Pak Sobur. Ini memang harus paralel ya Mas. Kita tadi sudah dapat informasi baik datanya Mas Pras maupun informasi dari Pak Sobur terkait dengan bahwa ekspor furniture Indonesia ke Amerika itu pasarnya cukup besar dan ini harus dipertahankan lah. Nah, memang dalam konteks kita bicara dengan Presiden Trump ini memang harus penuh strategi ya, karena pengalaman dari yang tarif sebelumnya juga demikian. Jadi memang Presiden Trump ini kan ingin ada timbal balik. Oke. Apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia? Ya, kita ketahui ya, kita memang juga punya produk furniture Amerika di sini. Misalnya Lexus Boy itu ya, yang biasanya kita temui di furniture-furniture yang sifatnya modern. Sementara dari furniture kita kan sebagian besar barangkali furniture yang sifatnya dengan motif yang unik, yang tradisional gitu ya. Nah, jadi perbedaan yang seperti ini tadi Pak Sobur bilang perlu ada display yang permanen di sana, itu juga diperlukan supaya tadi paralel antara G2G dan B2B itu harus dilakukan. Dan kemudian kita bisa membeli apa? Ya, karena pengalaman tarif yang sebelumnya juga seperti itu. Setelah kita bicara dengan Presiden Trump, terus kemudian kita bisa tunjukkan juga bahwa furniture Amerika juga ada kok di Indonesia dan cukup ini juga cukup ramai juga gitu ya dibeli oleh konsumen Indonesia, sehingga komunikasi itu memang diperlukan sih B2B itu untuk memastikan kepada pemerintah Amerika bahwa selama ini mereka juga diuntungkan dengan pasar Indonesia. Jadi mestinya sudah merupakan win-win ya kondisi yang sekarang ya. Kita kan juga tidak menutup pasar furniture di Amerika di Indonesia. Tergantung bagi konsumen aja sekarang mau beli enggak.
dengan harga yang ada saat ini. Jadi ya memang agak harus ada imbal balik maksud saya Mas Pras. Oke. Karena Presiden Trump ini juga kan pengennya Amerika Great Again ini benar-benar terwujudkan. Dan pengalaman kita di tarif resiprokal yang sebelumnya mungkin bisa dipakai di pengalaman saat ini. Ya kita negosiasi dengan memberikan imbal balik apa yang ada di kita. Nah sebetulnya kalau ada tarif ini kan yang rugi itu sebenarnya masyarakat Amerika ya Mas Pras. Oke. Karena kan dia membeli harga dengan lebih mahal. Ya. Dan kalau ada data yang saya baca kemarin itu, selama setahun kemarin juga konsumsi rumah tangga Amerika terkait dengan produk furniture itu juga sudah mulai menurun. Ditambah lagi ada tarif, Ya. kan juga pastinya akan makin turun. Nah saya pikir produsen kita ya Pak Sobu dan para pengusaha di furniture, termasuk juga penjual yang ada di Amerika, ini yang memang tadi B2B-nya itu harus duduk bareng. Ya. Bagaimana ya supaya masyarakat Amerika ini walaupun kena tarif, dia tidak membayar terlalu tinggi. Jadi harus dicari keseimbangan harga yang menguntungkan semua pihak, baik itu produsen dari Indonesia maupun penjual di Amerika maupun konsumen di Amerika. Karena saya yakin penjual furniture di Amerika pun juga tidak mau kehilangan pasar. Kalau mereka kehilangan pembeli juga rugi loh mereka. Iya, iya. Kan gitu. Oke, Ya. itu dia. Nah, ya harus paralel sih Mas antara Ya. B2B, G2G dan tadi usulan untuk punya display yang permanen Oke. dan memang terus-menerus harus dilakukan negosiasi dan komunikasi dengan pemerintah Amerika ya dan bisnis di Oke. sana. Nah itu dia mekanismenya seperti apa, mungkin Pak Abdul Sobur bisa menjelaskan nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar Pak Abdul Sobur dan juga Bu Lana. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Ibu Lana Sulistianingsih, Ekonom Universitas Indonesia, kemudian Pak Abdul Sobur, Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia atau HIMKI. Baik, Pak Abdul Sobur, lantas bagaimana upaya-upaya, mekanisme, kemudian tadi sudah disampaikan Bu Lana, harga sudah mulai cenderung naik nih produk-produk furniture di Amerika Serikat. Nah ini antara hubungan antara seller buyer sendiri begitu, bagaimana nih selama ini? Apakah sudah ada keluhan dari pihak buyer, kemudian mereka juga akan aktif juga bernegosiasi dengan pemerintahannya sendiri atau bagaimana nih Pak Abdul Sobur? Udah pasti memang kalau tarif itu tinggi, yang menanggung adalah masyarakat Amerika Serikat. Namun dalam hal ini kan persaingan itu terjadi bahwa kami Indonesia ya berhadapan dengan Vietnam tentu saja, Malaysia, kemudian China, bahkan dari tetangga mereka yang kita mengenal Meksiko tiba-tiba menjadi produsen furniture karena mungkin akses market yang dekat. Tetapi kalau dari porsi yang tadi disampaikan, angkanya menarik untuk kita dorong terus pertumbuhan ke sana. Oke. Maka jawabannya kami mengusulkan kepada pemerintah dalam hal ini, segera kita membangun yang disebut market hub atau permanent display yang kita akan jadikan tempat untuk campaign. Campaign dalam pengertian bahwa barang Indonesia ini bagus, keren, harganya terjangkau, dan tidak kalah dengan Vietnam, apalagi dengan Malaysia dan Cina. Dan di situ kita akan memastikan bahwa ketika dorongan atau dukungan dari pemerintah itu cukup masif, HIMKI optimis bisa meningkatkan porsi dari kontribusi ekspor nasional kepada Amerika Serikat. Oke. Dan pada gilirannya lapangan kerja di sini tergelar lebih banyak. Gitu Mas Pras. Ya, langkah lain optimalisasi mungkin diversifikasi negara tujuan ekspor, kemudian upaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri begitu yang Pak Sobur pernah sampaikan, ini bagaimana? Sudah merupakan pakem ya dari kami bahwa katakanlah sekarang ada Indonesia Uni Eropa CEPA itu kan juga menjadi sesuatu yang sangat menarik ya. Namun kan ini baru komitmen politis ya, di lapangan mungkin perlu 1 atau 2 tahun ya implementasinya. Dan kemudian juga kita sudah melakukan upaya untuk menerobos ke pasar-pasar di Middle East yang lagi tumbuh ya sekarang. Kemudian masuk ke India juga. Dan jangan lupa pasar ASEAN sendiri ya. Karena kita sebetulnya dengan ASEAN ini juga cukup dekat ya. Ini kan baru mungkin hanya kurang dari 4%, itu harus kita galakan juga ya. Tetapi karena porsi tadi 54% ke Amerika Serikat itu signifikan, bukan hanya harus dipertahankan tapi ditingkatkan Mas Pras, karena daya beli di sana kan relatif memang lebih tinggi daripada negara-negara yang kita maksud tadi. Oke.
Nah, Bulana, lantas bagaimana proyeksi Anda terkait dengan industri pengolahan seperti industri mebel dan kerajinan ini? Mengingatkan manufaktur ini memang menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia begitu ke depannya dengan tantangan yang dari global kemudian domestik juga masih ada saat ini. Anda melihat bagaimana ke depannya? Ya, kalau kita lihat dari perspektif ekspor, saya setuju sekali bahwa memang harus ada diversifikasi pasar. Memang harus dimulai walaupun masih kecil, tapi harus mencari pasar baru itu memang diperlukan. Dari dulu PR kita seperti itu. Oke. Yang kedua adalah tentunya dari high cost ekonomi yang ada di dalam negeri ini juga harus terus-menerus dibenahi, Mas Pras. Ini PR yang dari dulu juga selalu ada dan mungkin Pak Sobur bisa nanti ya menyampaikan bahwa high cost ekonomi ini juga menjadi kontribusi harga kita yang relatif tadinya ya mungkin nggak terlalu kompetitif gitu loh dengan negara-negara kompetitor kita dari Vietnam, dari negara-negara lain yang juga menjual furniture ke Amerika. Namun kan kita punya spesifikasi furniture yang berbeda, yang nggak ada lah ditemui tempat lain. Misalkan motif rotan yang sangat disukai oleh pihak luar, di luar negeri gitu ya. Dan kita punya keunikan itu yang memang harus tetap dijaga dari keunikan tadi. Oke. Nah, tadi udah high cost ekonomi di dalam negeri, buka pasar baru, dan tentunya tadi komunikasi yang terus-menerus dengan pihak bisnis di sana, dan mencari titik tengah harga yang terbaik. Karena saya yakin konsumen di sana juga nggak akan mau beli yang mahal. Nah, ini juga sudah dilakukan juga oleh Vietnam. Mereka mau menurunkan margin keuntungan dari perusahaan, sementara dibayar di Amerika juga mau menurunkan margin keuntungannya, sama-sama menurunkan margin keuntungan, sehingga dapat titik temu harga yang terbaik buat konsumen. Nah, cuman masalahnya di kita kalau produsen menurunkan margin keuntungan kemudian dengan high cost ekonomi yang masih juga tinggi di sini, ya mungkin berat juga gitu loh bagi pengusaha. Dan tentunya kita harus ingat, kita tolong kita selamatkan produk dalam negeri, tenaga kerja di dalam negeri. Ya. Jadi isu terkait go lokal, buy lokal, itu terus-menerus harus dikuatkan. Yuk kita beli barang produksi dalam negeri kita, karena negara lain aja masuk loh, kan Indonesia, karena konsumen kita yang besar. Masa Oke. kita yang punya negara ini, punya daya beli di sini, Ya. kok nggak beli gitu loh. Jadi Ah. promosi mengenai buy lokal itu harus terus-menerus dikuatkan itu, Mas. Baik, itu dia untuk kita lebih mencintai lagi produk-produk dalam negeri begitu ya. Itu dia yang diharapkan bisa menyokong juga ya dari sisi produsen industri manufaktur khususnya di sektor mebel dan kerajinan di Indonesia. Baik, Pak Abdul Sobur, Bulana, sayang sekali waktu terbatas ini. Terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah disampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih Pak Abdul Sobur, Bulana. Terima kasih Ya. Pak Sobur, Mas Pras.